Lagi asik ngobrolin soal lucunya negeri Konoha, tiba-tiba pilot ini dikagetkan kaca pesawat yang retak. Pilot itu mencoba membuat laporan. Ketika sedang diarahkan untuk kembali ke bandara, tiba-tiba kaca malah pecah dan membuat salah satu pilot tersedot keluar. Dengan ketinggian dan kecepatan pesawat, pasti matanya perih, bisa beleken. Apakah penerbangan mereka akan selamat atau malah para penumpang akan dibuatkan buku Yasin jamaah? Gimana menegangkannya film ini? Sebelum itu kalian boleh banget nih subscribe, like, dan komen channel ini untuk mendapatkan tontonan film menarik lainnya. Yuk, sikut! Film ini berdasarkan kisah nyata yang akan berfokus pada penerbangan yang paling mustahil dilakukan oleh manusia di abad modern yang pernah terjadi. Dia bernama Kapten Zong. Sebagai pilot, dia sangat tepat waktu. Mandi aja harus pakai timer, takut burungnya melar. Walau hari ini adalah ulang tahun anaknya, tapi sudah tanggung jawabnya sebagai pilot, dia harus tetap berangkat. Zong kapten pendiam dan disiplin. Cuaca di area pegunungan Tibet agak mobat-mabit, jadi penerbangan yang melalui area itu akan ditunda atau dibatalkan. Kru mulai bersiap, mulai dari cek kuku takutnya ada upil nyangkut, lalu menyamakan waktu. Kru juga harus tahu area yang akan dilalui termasuk mitigasi jika ada kendala. Selain menjunjung profesionalisme, para kru pesawat harus terkondisi baik, termasuk makan bergizi biar beraknya padat. Mereka bersembilan ditugaskan bersama, termasuk Johnny pilot muda, Liang wakil pilot, lalu Yati kepala pramugari. Sudah barang umum, kadang kalau pilot biasanya cinlok dengan pramugari karena nggak mungkin dengan pramugara, nanti dikiranya hombreng. Namanya bandara sebagai tempat umum pasti didatangi berbagai latar belakang, dan faktanya rata-rata orang yang naik pesawat ya pasti punya duit. Kalau punyanya utang ya harus dilunasin, bukannya ngilang. Tapi kita harusnya bersyukur nih, pesawat toiletnya nggak kayak kereta api zaman dulu yang kalau berak tainya jatuh ke rel. Lah kalau pesawat kayak gitu, lagi nunggu lampu merah di perempatan, tiba-tiba dari atas prot kejatuhan tai, kan nggak lucu. Padahal pas kita kecil pesawat lewat terus kita teriak, pesawat bagi duitnya. Tapi setelah tahu banyak kejadian orang-orang kejatuhan tai, orang-orang gak bakal heboh lagi lihat pesawat, tapi kayak, woi awas pala lu nanti bau tai. Ini malah ngobrolin soal tai ya. Sudah SOP-nya, para kru melakukan checking peralatan. Kalau dirasa aman, pilot akan konfirmasi pesawat layak terbang. Semua hal benar-benar harus dipersiapkan dengan matang, dari jumlah makanan, penumpang khusus, lampu darurat, roda wiper, termasuk stok air dan tisu. Takutnya ada yang berak. Kalau stok habis, nggak bisa cebok dong. Termasuk checking di kokpit harus benar-benar lengkap. Ya kali mogok kan nggak lucu. Kalau angkot mogok dorong, lah pesawat boro-boro dorong. Jadi persiapan harus benar-benar detail. Dari cuaca mungkin ada sedikit turbulensi. Penumpang mulai checking. Tips naik pesawat, jangan bawa kebanyakan barang atau yang berat-berat. Misalnya batako, nggak boleh dibawa, nanti kena biaya tambahan. Penerbangan ini melalui jalur Lhasa, salah satu jalur yang harus melalui pegunungan tinggi Tibet. Dan setelah diberi izin penerbangan dimulai, di dalam pesawat juga nggak boleh teleponan karena akan mengganggu sistem pesawat. Tapi kadang-kadang di mana aja ada aja orang tolil ini yang sok jago ini. Ini Falcon emang. Rata-rata kecepatan pesawat komersil sekitar 880 hingga 900 km per jam. Segimana cepatnya ya jelas lebih cepat daripada Aerox atau Satria FU. Setelah di ketinggian stabil,
kru mulai melakukan pelayanan. Kokpit pilot harus selalu berkomunikasi dengan pengendali lalu lintas udara, termasuk menaikkan di ketinggian tertentu, ya termasuk penerbangan kali ini yang berada di ketinggian 9.200 meter. Turbulensi kadang terjadi. Situasi seperti ini biasanya jadi lebih dekat dengan Tuhan karena baca doa terus. Pilot Zong meminta menaikkan ketinggian pesawat agar kembali stabil. Mimin sih belum pernah naik pesawat, tapi kalau situasi turbulensi pasti cemas. Pesawat cukup stabil setelah naik di ketinggian 9.800 meter. Pramugari mulai melayani penumpang, termasuk si Bagong yang mulai berulah. Banyak requestnya mentang-mentang bayar tiket, tapi efeknya ini jadi sesek otaknya berkurang ini. Mereka memasuki dataran di Tibet. Jika sudah di ketinggian jelajah, pelayanan akan lebih mudah. Zong sudah ratusan kali melewati rute ini. Ketika di angkatan laut, perpindahannya ke pesawat komersil cukup sulit karena harus bertanggung jawab dengan nyawa orang lain. Johnny mungkin mendapat nilai terbaik di akademi, tetapi nilai yang bagus tidak cukup. Banyak hal lain yang perlu diperhatikan sebagai pilot. Pesawat memang menjadi pilihan tepat untuk berpergian dengan jarak yang jauh. Tiba-tiba saja kaca pesawat retak di ketinggian 9.800 meter. Karena bukan angkot, nggak mungkin dong berhenti terus diisolasi. Lalu Zong melaporkan yang terjadi untuk meminta penurunan ketinggian dan pengalihan bandara. Liang dan Jenny merasa mencoba mencari sesuatu. Pesawat juga mengalami turbulensi yang kuat. Di kokpit, Johnny sekuat tenaga berpegangan demi nyawanya dengan kecepatan 850 km per jam. Jelas matanya perih dan susah bernafas. Zong ya pasti sulit mengendalikan pesawat dan membuat pesawat mengalami guncangan. Posisi seperti ini pasti membuat perasaan gak karuan. Sesuai SOP, keadaan darurat semua memakai masker oksigen. Tapi tahukah ente, masker oksigen selain untuk memudahkan bernafas, tujuan lainnya membuat yang memakainya nge-fly. Seperti bius, kalau apes-apes misalnya meleduk gitu, jadi nggak kerasa. Ya itu sih teorinya. Mau dibuktikan ya monggo. Pengatur lalu lintas tidak bisa berkomunikasi dengan Zong yang malah menuju ke selatan dan mengarah ke Bandara Angkatan Udara. Dengan kecepatan tinggi membuat para penumpang dan kru kesulitan ngapa-ngapain, termasuk susah bersiul. Ya kali mau bersiul, emangnya lagi jemur burung. Zong sekuat tenaga memegang Johnny, takutnya terbang. Pesawat mengalami penurunan 3.000 meter per menit. Pangkalan Angkatan Udara mulai menyadari ada anomali. Banyak orang bilang dalam keadaan apapun harus tenang, tapi kalau keadaannya kayak gini ya nggak tahu. Karena akrobatik yang Zong lakukan, Johnny kembali bisa masuk. Lee sekuat tenaga masuk ke ruangan kokpit dan berhasil menutup pintunya. Naik bis aja ada yang mabuk, apalagi kalau pesawat mau mabit. Lee membantu memakaikan masker oksigen. Dengan pengalamannya, Zong memberikan kode darurat. Kepala pengatur bandara menghubungi Angkatan Udara untuk melakukan tanggap darurat dan membersihkan bandara dengan melakukan penundaan di area jalur pesawat Zong. Prosedur segera dilakukan dari persiapan damkar, tenaga medis, pihak keamanan, takutnya pesawat lagi disandra, dan penjual es doger kali aja ada yang haus. Ya kali. Lalu Angkatan Udara melakukan sterilisasi, penarikan sekuat, dan pembersihan jalur.
semua pesawat dengan rute terdekat mencoba berkomunikasi, tapi hasilnya nihil. Istri Liang mendapat kabar, jelas perasaannya langsung berkecamuk. Di kokpit mereka menggunakan bahasa tubuh, karena mau pakai bahasa hati takutnya nggak ngerti. Yati mencoba checking keadaan kru satu persatu, dan ada salah satu kru yang semaput karena benturan. Telah digedor-gedor masih nihil tanpa jawaban. Telah diberitahu nanti dapat bonus dan beli seblak, jempolnya langsung keluar. Yati tetap mencoba menenangkan penumpang walau dalam keadaan buruk sekalipun. Pesawat mengalami penurunan di 3.800 meter, yang tapi rata-rata ketinggian pegunungan di Tibet adalah 4.500 meter. Jelas mereka dalam kesulitan. Penggemar pesawat terbang mendapat info tentang tragedi yang terjadi. Istri Song mendapat informasi itu dan berita sudah banyak beredar. Keadaan semakin menantang karena badai akan datang di jalur pesawat yang akan dilalui oleh Kapten Zhong. Akankah mereka berhasil melewatinya? Karena jika menaikkan ketinggian juga berbahaya. Kini semua tergantung dari pengalaman sang pilot. Zhang mulai memutar, tapi ternyata Zhang membuat pesawat itu berputar-putar sehingga para penumpang menjadi rusuh, jelas karena keadaan yang tidak pasti. Termasuk Pak Yono yang ngamuk. Setelah Yono ditawari untuk menerbangkannya sendiri dan Yati menjelaskan kalau mereka sudah terlatih dan profesional, akhirnya keadaan mulai tenang. Sebuah kontradiksi terjadi. Terkadang ketika kita mengalami situasi yang tidak karuan, kita malah menemukan sisi emosional baru yang membuat kita lebih kuat. Misalnya terbiasa mendapatkan nilai jelek dalam ujian, ya kita jadi tahu ternyata kita goblok. Tapi yang Mas Boy tahu, orang pinter berawal dari orang goblok yang terus berjuang. Jadi jangan takut merasa goblok, tapi takutlah merasa pintar. Karena kalau kita sudah merasa pintar, kita tidak akan mendapatkan pencapaian baru. Sekian kultum dari Mas Boy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istri Zhang percaya Zhang pasti pulang. Walau tidak ada yang menjamin Zhang akan pulang, tetapi itulah harapan. Dan harapan itulah yang membuat orang lemah menjadi kuat. Klub pesawat terbang teringat kasus Helios yang mengalami keadaan sama dan melakukan putaran sampai kehabisan bahan bakar karena dalam keadaan autopilot yang disinyalir para penumpang sudah koit. Zhang lalu bersiap menghadapi badai. Ternyata Zhang sengaja melakukan putaran untuk menunggu badai memecah. Badai itu seakan membuat jalan untuk Zhang. Dengan pengalamannya, Zhang sekuat tenaga melewati badai yang besar itu. Tidak hanya itu, pesawat harus menerjang hujan es dengan kecepatan seperti ini. Kalau kena ya bikin bengep atau melempung. Tiba-tiba saja pesawat menghilang dari radar. Apakah ini berakhir? Kepala bandara mencoba menghubungi Zhong, namun tidak ada balasan. Di dalam pesawat, keadaan begitu kalut antara hidup atau mati. Zhong masih terus menjalankan burung besi itu dengan kepercayaan bahwa mereka akan selamat. Pesawat kembali muncul di radar, namun karena pesawat mengalami penurunan ketinggian yang banyak, Zhong harus segera naik agar tidak menabrak pegunungan.
Pesawat berhasil keluar dari pegunungan. Situasi seperti itu juga menjadi momen untuk saling jujur. Pesawat masuk ke pemukiman, namun mengalami kelebihan beban. Bandara Chengdu mulai bersiap melakukan tanggap darurat. Roda segera diturunkan, kru bersiap melakukan pendaratan darurat. Pesawat secara visual terlihat. Informasi itu menarik para klub pecinta pesawat terbang. Pendaratan mungkin akan mengalami benturan sehingga penumpang harus menekuk badan. Kalau menekuk leher takutnya kecekek. Tim media TV dan influencer juga sudah bersiap untuk membuat konten biar dapat adsense. Akhirnya pesawat berhasil menapakkan rodanya di tanah lagi. Karena kecepatan terlalu tinggi, pesawat mengalami pecah roda dan hampir sampai di ujung bandara. Para pilot menyatukan tenaga, termasuk Johnny yang agak bengep. Setelah menyalakan pendorong balik, akhirnya mereka semua berhasil berhenti. Penumpang begitu senang karena nggak jadi dibuatkan buku Yasin. Alhamdulillah penumpang sehat semua, cuma Johnny yang sedikit bengep. Keselamatan itu membuat berbagai pihak bahagia. Zhong sekali lagi berhasil menerbangkan pesawatnya dengan selamat walau tidak berhasil ke Lhasa. Tetapi mereka berhasil selamat dari tragedi yang mencekam. Para penumpang begitu haru berhasil selamat dari penerbangan yang sangat ajaib. Karena kecelakaan pesawat tingkat selamatnya sangat rendah. Jatuh dari ketinggian 2 meter aja keseleo, apalagi dari ketinggian 9.800 meter, ya pasti jadi ayam kepret. Mereka kemudian mengacungkan jempol tangan karena jempol kaki sulit sebagai rasa bersyukur dan terima kasih kepada para kru. Protokol tanggap darurat dijalankan. Dal Boeing yang sengak sudah taubat. Ini dilihat-lihat kok mirip Mayor Teddy ya. Dari kejadian ini harus banyak bersyukur karena masih diberikan kesempatan untuk hidup sekali lagi. Mara bahaya pasti selalu datang silih berganti. Sebagai manusia hanya bisa berdoa dan berusaha. Manusia begitu lemah, tempatnya salah dan lupa. Wajarlah, manusia bukan nabi boy. Semua kru sudah menjalankan kerjanya dengan baik dan setelah tenang mereka akan beli seblak. Walau sedikit bengep, Johnny mendapatkan pengalaman yang sangat berharga sebagai pilot muda yang akan membuatnya menjadi kapten hebat. Dengan rintangan dan masalah, Johnny menjadi pribadi yang lebih matang. Lalu Johnny memberikan KTP-nya sebagai jaminan. Lah, malah gombal. Tanggung jawab kapten begitu berat. Lalu dari biro melakukan cek sebagai bahan evaluasi. Para penumpang menunggu kapten untuk mengucapkan terima kasihnya. Sedikit banyak kapten yang membuat mereka masih bisa main TikTok dan masih bisa bernafas. Tapi tahukah Bolo, saat ini ada sekitar 500.000 orang naik pesawat dalam sehari. Bayangkan, toiletnya langsung jatuh. Bisa itu hujan tai. Memenuhi janjinya, Zheng menghadiri ulang tahun putrinya. Penumpang kemudian lanjut ke Bandara Lhasa. Setahun berikutnya, para kru yang mengalami tragedi berkumpul untuk mengenang tragedi yang mengubah hidup mereka. Film ini berdasarkan kisah nyata yang luar biasa. Dari kisah ini kita belajar, jika kamu ingin bahagia, belajarlah untuk bersyukur. Ketika kamu bangun di pagi hari, pikirkan betapa berharganya hidup ini. Bernafas, berpikir, dan menikmati. Karena hidup ini tidak akan datang 2 kali. Semoga terhibur. Sekian dan matur nuwun.